Halo teman-teman, kembali lagi bersama Budget Talk Podcast. Saya G. Karno dan episode kali ini ya kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Dan untuk teman-teman Lawan Bajo mungkin ada yang kenal dan mungkin juga ada yang tidak kenal. Jadi langsung saja ada Bang Kadal. Gimana Bang Kadal? Halo, Ya. selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun itu ya nonton ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembicaraan yang mungkin cukup serius ya, pastinya kan saya sedikit menginfokan bahwa Bang Kadal ini lengkapnya Bang Kadal Tato. Ya, teman-teman di luar sana mengenal Bang Kadal Tato. Yang pasti beliau ini tato artis, ya, tato artis dan sudah berada di Labuan Bajo sejak 2014. Ya, Itu waktu cukup lama sih, 8 tahun ya Bang. Lumayan. Oke. Dan bukan orang asli Labuan Bajo. Kebetulan Bang Kadal berasal dari Jakarta. Jakarta. Oke nih Bang, 2014 ya, kita bisa bayangkan Labuan Bajo seperti apa. Ya, pelabuhan masih debu-debu. Ya. Ya. Oke. Sebenarnya saya kemarin-kemarin juga sempat sharing banyak hal juga. Kemudian apa yang membuat ya Bang Kadal kemudian harusnya di Jakarta udah nyaman ya? Ya. Ya. Udah nyaman walaupun dengan apa ya? Kalau secara karir mungkin banyak pesaing juga, banyak juga yang tato-tato artis seperti itu. Apa yang kemudian kayaknya kelabuan kayak gitu? Kalau bicara kenapa pilih Labuan Bajo ya? Iya. Jadi sebenarnya awal saya pertama ke sini ya, Iya. saya nggak tahu Labuan Bajo di mana. Jadi kayak Ini jujur saya nggak tahu Labuan Bajo di mana. Cuma Oke. waktu itu ya ada keluarga lah tuh Yap. ajak saya kan untuk coba sini Berlibur aja. atau gimana Enggak, awalnya? tidak langsung buka usaha Ya. gitu, bantuin ini dong, bantuin ngurusin hostel sekalian buka studio tato di sini. Ini soalnya orang-orangnya apa sama tato tuh kayak udah biasa aja gitu, nggak ada, tidak ada, maksudnya beda lah gitu ya sama kalau misalnya kayak di Jakarta atau gimana. Pokoknya lebih welcome lah. Terus ya udah saya berangkat aja. Nah terus kenapa Labuan Bajo? Karena gini, saya pun tanya kepada teman-teman saya dengan klien-klien saya. Yap. Karena kan maksudnya banyak klien saya dari luar juga kan sebelumnya juga waktu walaupun masih di Jakarta. Terus saya tanya ke mereka, Labuan Bajo gimana sih? Wah keren bro. Iya. Khususnya untuk diving ya gitu. Benar. Karena kalau komodonya itu oke gitu, cuman maksudnya diving lebih oke lagi gitu kalau di sana. Saya pikir oke. Menurut teman-teman saya oke. Terus juga saya orangnya senang tantangan. Menarik sih. Saya orangnya senang tantangan gitu. Jadi Labuan Bajo nama yang asing buat saya. Terus kemudian kenapa saya bilang tantangan? Karena ini tempat baru, belum ada yang jamah istilahnya waktu itu ya. Yang jamah, kalau jadi yang pertama bakalan jadi something nih. Awalnya saya cuma kacang dulu. Iya, karena gini kan kemarin-kemarin saya berpikir bahwa 2013 kan ada Ciel Komodo. Mungkin salah satu hal yang membuat Labuan Bajo sudah mendunia, kemudian mungkin ada banyak kesempatan yang bagus di sini seperti itu. Atau mungkin memang udahlah kesana aja gitu. Jalan aja dulu. Iya. Urusan nanti bagaimana urusan belakang gitu, istilahnya begitu. Karena waktu itu pun saya asli waktu saya tanya sama keluarga saya itu, yang ngajak saya tanya, emang Labuan Bajo di mana sih? Tahu Komodo? Tahu. Nah, udah pas tuh di situ. Oke, gitu. Dan ya udah jalan aja dulu urusan nanti bagaimana itu belakangan. Karena buat saya ini adalah sebuah tantangan besar gitu buat saya, buat hidup saya, bahkan ke depannya gitu. Bahkan seperti yang saya duga gitu. Maksudnya tempat ini akan jadi
lebih go internasional. Saya udah prediksi bahwa waktu saya pertama kali ke sini saya langsung sudah melihat gitu. Nah, ini sih belum jadi apa-apa sih. Iya, iya. Entah kenapa feeling saya tuh bilang bahwa saya akan jauh lebih bisa berkembang di sini. Oke, Itu oke. akhirnya saya putuskan yang tadinya awalnya saya cuman tes, Yap. ngetes doang Iya, dulu iya, iya. gitu ya, ngetes aja dulu gitu. Malah jadi oke nih gitu. Iya, iya. Potensi tapi harus sabar. Oke, oke. Jadi kan berarti ada yang menawarkan untuk berarti bukan milik sendiri nih awalnya usaha nih. Bukan, Maksudnya kan bukan. ada di Menawarkan provider. hostel. Oke. Hostel. Jadi awalnya tuh bangun hostel. Hostel. Nah, saya manage, kemudian sekalian saya buka studio tato saya Oke, di situ. oke, oke. Gimana nih awal-awalnya kan kita pasti sudah building up dari sosial medianya, tetapi orang-orang sini gimana sih awal-awalnya? Kemudian banyak yang mengenal, udah ada yang datang untuk nato gitu. Apa ya? Kalau misalnya building sosial media, saya kebetulan orangnya old school ya. Iya. Mohon maaf nih, sosial medianya ancur-ancuran. Iya, iya, iya. Jarang diupload apa segala macam. Cuma ya maksudnya lebih main di social network yang secara Iya, iya, iya. secara inilah real. Apa ya, door to door juga mungkin agak ini, maksudnya kan cara membangun Relasi aja. relasi Labuan Bajo, kemudian banyak yang mengenal seperti itu. Kan Labuan Bajo kecil ya. Yap, kecil sekali sih. Apalagi zaman dulu nih. Iya, iya, Jadi masih. untuk networking tuh kayaknya lebih gampang. Oke, Zaman oke. dulu ketemu ngobrol apa hai gitu, apa kenal sama orang gitu juga lebih enak. Waktu itu belum sebanyak ini orang di sini. Jadi istilahnya ya sesama bisnis owner tuh bener bisa apa Oke, ya, ya. tuh gitu Oke. istilahnya. Nah dari situ asal mulanya. Dan saya itu kalau berteman itu saya tidak pernah misalnya membedakan kayak wah ini bos nih, oh ini selevel nih, enggak. Iya, iya, Siapapun saya temenin, Oke, mau oke. dari nelayan kayak mau dari pegawai resto kayak mau siapapun saya nongkrong bareng apa segala Siap, macam siap, gitu. Ya. Menarik sih, maksudnya kan kalau kita mencoba untuk narik ke belakang ya, maksudnya kan awal-awal bukan awal-awal Kawan Bajo nih, awal-awal kemudian suka nato, lalu Oh, lalu itu muncul untuk teman-teman kebetulan Bang Kadal ini apa ya, tamatan dari IKJ ya. iya. Itu adalah Institut Kesenian Jakarta, Jakarta. salah satu kampus yang ya sangat terkenal dan banyak artis-artis juga, yang artis-artis ataupun yang teman-teman kenal sekarang yang ada di sosial media, kebanyakan memang pernah mengenyam pendidikan di sana dan memang tamatan dari KJ ini dan Bang Kadal salah satunya ya. Bisa Dulu mengambil seni rupa ya Bang? seni rupa Seni desain rupa. kebetulan. Oke. Dan mungkin awal-awal sebelum masuk kuliah atau masih SMA begitu suka-suka Gambar. pengen nato atau gimana. Biasanya kan kita suka coba-coba gitu awal-awalnya. Ini yang menarik. Maksudnya begini. Saya dari kecil itu sebenarnya nggak bisa gambar. Oke. Iya. Benar, saya nggak bisa gambar. Cuma waktu SMA tuh saya kayak apa ya? Nah, karena saya anaknya dari kecil suka tantangan. Oke. Nah, makanya saya tuh kayak apa ya? Belajar sesuatu apa nih? Karena saya kan suka baca komik nih. Yap. Coba ngikutin. Ya, komik kan Awalnya ada itu di komik-komik yang saya Amerika, kebetulan Marvel. Saya wah gila sih sama Marvel. oke, Dari oke, kecil ya, saya. ya. Komik-komik. Dan kemudian niru-niru di buku Iya, sendiri ya kan. komik Eropa Ya, oke, gitu, oke. lucu-lucu gitu. Coba ngikutin, belajar gambar dari SMA. Makanya saya tuh bilang saya tuh nggak percaya bakat, tapi yang saya percaya itu kemauan. Oke. Benar sih, banyak yang bilang begitu sih, kalau bakat tuh 2% sih, tapi effort dan apa tuh itu bilang 80 lebih kayak Yes. gitu. bakat tuh menurut gini loh. Orang kalau latihan terus konsisten dengan hal yang sama, dia pasti akan bisa. Ya, Gitu benar-benar aja. sih. Bakat tuh enggak deh. Ntar-ntaran itu sih faktor Mungkin kita sudah di atas, baru kita mengatakan oh ini bakat nih. Tapi kalau kita lagi kemudian pelan-pelan build up,
ya belum dibilang bakat sih sebenarnya. Makanya kalau saya bilang begini, I don't believe in talent, but I believe in will, and will creates talent. Ya sih. Tuh. Oke. Lalu kalau dunia tato ya, sempat baca juga karena saya juga suka tertarik menggambar juga. Jadi kan mungkin kalau teman-teman seni rupa lain menggambar di tembok, menggambar di kanvas, ini menggambar di badan loh ini. Iya. Memang mungkin setelah itu masuk ke IKJ kan, banyak mendapat referensi yang lebih banyak. Justru saya nato Atau- itu setelah keluar dari Oh, jadi gitu bang. Iya. Maksudnya di seni rupa itu kan di sana memang desain, tapi tidak spesifik ke Oh, tato. tidak ada pendidikan formal tentang tato. Oh, oke. Jadi seni rupa desain saja gitu. Yes. Oke, dari sana kemudian desain kan di kita main di komputer, kemudian di kertas, lalu modal nekatnya untuk mulai di badan siapa Nggak, gitu kan. Kalau dulu ya mohon maaf nih, ini supir-supir tetangga di dekat di komplek rumah saya. Iya ya, kan mereka mungkin suka ya kan. Bukan, saya bayar Oh, bayar. saya beliin apa? Saya beliin nasi, Oke, saya beliin oke. rokok, saya beliin minuman juga dulu, ya kan? Ini mau tato nggak? Mau mah. Habis, pokoknya satu komplek itu di rumah saya di Jakarta itu habis semua Iya. security, tukang kebun. Mungkin ada foto-foto ya, mungkin kita Wah, bisa. ada, Oke. Udah nggak tahu tuh. Oh ya. Tapi itu awal tuh saya mulai megang mesin itu tahun 2004 awalnya. 2004. 2004 Lama bang. sama. Iya. Iya, jadi ya iseng-iseng sebenarnya sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadikan ini profesi itu tahun 2007. Udah mulai komersial tuh. Tidak, belum. Maksudnya saya memutuskan untuk Oke. untuk profesional. Setelah Berarti 3 tahun tuh bang. Masih 3 tahun tuh kayaknya banyak korban tuh kayaknya. lumayan, Atau? lumayan deh. Banyak yang Oke. dibohongin. Banyak korban. Nah, iya. Akhirnya saya memutuskan Dan masih di Jakarta. di Jakarta. 2007 saya masih ngantor dan Oke. ya di rumah aja, home studio. Saya nonton teman-teman aja, apa segala macam yang kenal aja. 2004 tuh. Sampai akhirnya 2008 barulah saya buka studio pertama saya Itu di Jakarta. di Jakarta juga. Gitu. Studio Lalu- tato pertama saya tuh. Dan mungkin masih ingat tuh yang jadi customer pertama tuh. ada masih. Ada sih, kalau itu saya masih ada tuh foto-fotonya. Oke, bisa nanti kita sebarkan kepada teman-teman ya, bisa lihat di sini. 2008. 2008. Ya, berjalan sampai 2014, Ya, itu pindah-pindah tuh. pindah-pindah. Pindah-pindah, Oke. tapi tetap di Jakarta. Sampai akhirnya kayak merasa bahwa Jakarta gini aja ya. Iya. Kayak tantangannya Kurang udah nih, gitu aja, gitu. iya. Kurang nih. Apa ya gitu. Terus tiba-tiba dapat tawaran. Udah, saya 2014 itu jadinya. Iya, 2014 dapat tawaran, saya pikir tes kacang aja. Soalnya kan juga waktu itu ada beberapa tawaran juga kan Oke. dari luar, bukan cuman ini, cuman ada di Bali juga. Terus sampai ada satu teman saya juga ngajakin, ayo ke ini yuk, mana, San Francisco. Bilang nggak ada, mahal. Soalnya kan harus modal sendiri juga. Oh ya benar. Tiketnya aja udah berasa bro. Gitu. Lalu kayak Labuan Bajo sih jadi. Bang Bajo, Bang Bajo. Nah, kemudian sampai di sini dan sekarang 2023 loh, bentar lagi 2023 udah mau 9 tahun di sini atau Ya, mau gitu 9 ya. tahun kan. Tentunya kan pas awal-awal datang kemudian pasti mencari tahu juga kan apakah di sini sudah ada juga yang bisa nato atau teman-teman yang itu kan. Bagaimana kemudian melihat teman-teman di sini, karena kalau saya cross check dan juga follow up
Instagram dari Bang Kadal ini memang kalau saya lihat kebanyakan customernya orang-orang bule, ya kan? Iya, Orang-orang bule dan mereka ya kalau saya lihat tato-tatonya simple, Aneh. estetik Aneh. aneh, iya kan. Aneh. Lalu dari situ dari saya juga melihat ya teman-teman yang tato di sini juga yang orang-orang lokal juga yang tato di sini. Nah, kemudian saya juga bisa membaca sih sebenarnya bagaimana persaingan atau ya bukan gesekan juga sih antara Bang Kadal dengan teman-teman yang di sini. Tapi Bang Kadal ini dekat sama teman-teman di sini lah yang Ada beberapa. ya, dan juga sering sharing job ya Bang ya. Kayak Sering gitu. saya sharing walaupun saya tidak bilang itu dari saya. Oke. Tidak begini. Maksudnya kalau kita bicara tato di Labuan Bajo ya, customer saya memang 95% itu memang dari luar. Dari luar negeri. Ya, Dan ya. kalau mau siapapun itu yang mau nato sama saya itu memang harus konsultasi dulu. Siap. Karena saya yang menentukan bahwa apakah si customer saya ini bisa nato dengan saya atau tidak. Karena Oke. lalu pertanyaan pertama saya itu bukan desain, tapi cerita. Jadi saya membuat semua tato saya itu berdasarkan cerita. Jadi mereka ceritakan apa nih yang mau direpresentasikan, kemudian baru saya buat ilustrasinya. Dan kemudian kenapa awalnya memang saya sudah dengar ada yang sudah nato tapi belum punya studio untuk sih. lokalan. Benar. Dan kenapa? Maksudnya salah satu hal yang buat saya itu dikenal banyak orang adalah karena saya mahal. Oke. Untuk di sini tuh memang saya mahal. Iya. Tapi memang sesuai dengan, maksudnya saya berani bilang bahwa sesuai dengan apa yang mereka Ya, dapat. oke. Mulai dari servisnya apa segala macam. Apalagi punya studio sendiri nih. Iya. Bang. Ya. Dan sangat proper gitu. Proper, clean, hygiene apalagi. Dan maksudnya juga salah satu alasan kenapa saya juga pasang harga segitu. Yap. Supaya justru lokal tetap hidup. Jadi saya tidak mengambil. Oke, jadi kan Pasar customer lokal nih. bisa memilih nih Iya. budget saya seberapa nih Nah, dan siapa yang harus betul. saya pilih ya kan. Betul. Iya. Jadi istilahnya begini, kalau diibaratkan nih seperti yang orang tahu lah ya. Oke. Misalnya gini, trip nih orang datang ke Labuan Bajo mau kemana sih? Kalau bukan ke Komodo ke diving. Oke. Iya. Iya. Oke. Pokoknya intinya ke Taman Nasional ya. Ke Taman Nasional ini transportasinya pakai apa? Ya kapal. Nah, kapal ini kan ada open deck, Iya. ada kapal open trip, kapal Ada- standar, ada pinisi, Ada Facebook. ada Facebook, speedboat, segala macam. Nah, harganya beda-beda kan? Oke. Tujuannya sama kan? Ya Yap. sudah, sama. Orang juga saya juga memberikan pilihan. Yap. Oh, mau naik apa nih? Kenapa harganya mahal? Iya. Ya karena fasilitas, semua Oke. servisnya, apa segala macam treatment yang dikasih, experience-nya juga beda. Gitu. Dan mungkin salah satu hal yang kemudian bukan hanya usaha tato tapi ada usaha-usaha baru di Labuan Bajo menjadi mahal karena memang ada 1-2 hal atau barang-barang kita datangkan dari luar ya betul. dan kadang kita terbeban soal ongkir mohon ongkir nih. Iya. Ongkos kirim Itu gila. Kadang kita cuma membeli barang seharga 15.000 ongkos kirim dari Jakarta 160. Tadi harganya ya gitu. Mohon maaf nih gitu. Di sini ya gitu. Maksudnya kenapa saya juga Oke. kasih harga seperti itu, sebenarnya untung saya juga nggak banyak sih sejujur-jujurnya gitu, karena Iya. maksudnya ya itu tadi ongkos kirimnya sih ya ampun. Iya. Gitu. Karena barang-barang dasar yang kemudian Bang Kadal gunakan ini memang belum dijual ya di sini ya, belum ada yang berani jual atau memang ya kalau untuk di Flores sendiri sih memang tidak ada yang jual gitu. Iya. Karena barang-barang saya memang spesifik ya. Oke. Lebih kayak misalnya dan kebetulan agak jarang sih dijual. Coba kayak misalnya sesimpel jarum deh. Orang kalau saya kasih tahu merek apa? Ini. Emang ada ya? Gitu. Kayak gitu. Oke, iya. Jadi ya barangnya juga premium.
Terus kemudian kayak alat-alat kesehatannya Iya, juga iya, di iya. sini yang saya pakai untuk NATO juga kayak sesimpel medical pads aja. Medical pads di sini nggak ada, jadi saya harus kirim dari kalau tidak Jakarta Bali kayak gitu-gitu. Jadi Ya memang benar sih, memang maksudnya kan hal seperti ini yang mungkin perlu teman-teman tahu, dan mengapa tato itu mahal juga ya, mahal betul. dan membutuhkan tanggung jawab besar ya. Kadang kan ada beberapa penyakit-penyakit yang sedikit dangerous ya, itu memang berawal dari tato yang mungkin tidak mengikuti standar Yes. kayak gimana gitu. Jadi begini, saya kasih banyak sebenarnya penyakit yang bisa menular lewat tato. Terutama yang paling bahaya itu ada 2, itu HIV, AIDS, dan yang satu lagi itu ini hepatitis. Nah, HIV ini itu bisa menular melalui darah. Biasanya tuh kalau misalnya dari tinta tuh bisa menular, terus dari botol kalau misalnya darah menempel di situ, terus dari tempat tidur, dari lampu, handphone bahkan. Kalau misalnya dia maksudnya NATO terus megang ini megang itu, itu bisa tertular. Iya. Dan yang lebih bahaya lagi sebenarnya hepatitis. Iya. Karena hepatitis ini virusnya dia itu suhu 200 derajat aja dia masih hidup. Karena dia akan kristalkan dirinya dia. Begitu dia dapat masuk di suhu yang dimana dia bisa pecah lagi untuk berkembang, dia akan pecah lagi. Dan hepatitis ini susah, obatnya itu susah. Dan ini bahkan bisa hepatitis ini menular itu bukan hanya dari darah, tapi bisa melalui keringat, bahkan keringat. Bisa. Makanya itu kenapa saat saya mau melakukan tindakan ke dokter nih, melakukan itu pentingnya konsultasi, benar. Harus dipastikan bahwa semua tuh terbungkus dan baru. Iya. Jadi setelah itu bongkar lagi. Jadi itu yang saya bungkus yang pasti ya tempat tidurnya, dan itu double. Jadi setelah plastik wrap itu saya masih pakai medical pads. Nah, terus baru saya pakai medical sheets. Jadi lapis-lapis tuh. Nah, kemudian mesin, kabel, botol, meja, lampu, itu semua pasti saya bungkus. Dan itu semua baru. Dan setelah itu mereka juga bisa lihat bahwa saya lepas semuanya. Baru. Maksudnya kan yang pertama pentingnya itu sih konsultasi sih. Ya, konsultasi itu lebih untuk desain. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak tahu apakah customer yang akan kita tato mungkin memiliki penyakit yang tadi gitu. Nah, makanya maksudnya begini. Inilah kenapa ada pepatah bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Right. Jadi kenapa saya melakukan, maksudnya kenapa saya semua tuh melakukan itu, saya bungkus semua ya. Karena saya berpikir bahwa semua orang yang datang ke tempat saya adalah orang penyakitan. Gimana tuh maksudnya, Bang? Jadi gini, saya sudah melakukan tindakan preventif duluan. Mau dia sehat, mau dia sakit, mau dia punya penyakit itu atau tidak, saya menganggap bahwa dia punya penyakit. Jadi saya sudah melakukan tindakan penanggulangan dulu. Jadi tindakan preventif dulu. Karena memang standar seperti yang dari yang dulu saya dapat ilmunya itu untuk standarisasi sterilnya ya memang harus seperti itu. Harus detail itu, bahkan itu ada trainingnya sendiri lagi, segala macam. Jadi memang saya nggak sembarang untuk bisa ya itu dapat ilmunya itu juga tidak sembarang gitu. Ada ilmunya sendiri. Dan itu sih pentingnya tadi bagian dari profesionalitas ya gitu. Dan harusnya kemarin kita sudah melakukan syuting ya beberapa hari lalu. Karena banyak ya job dari beliau.
Nah, begitulah. Dan sekarang 2022 akhir ya, dan maksudnya puji Tuhan masih cukup banyak orang-orang, maksudnya customer yang kemudian mencari Bang Kadal atau apa yang pengen buat tato kayak gitu. Kemarin sempat kita ngobrol juga, ada satu customer yang pengen nato di bibir katanya. Iya. Pengen nato di bibir itu bukan di bibir sih, tapi di dalamnya, di dalam bibir. Yes. Iya. Dan kalau saya sebagai orang awam juga, itu gimana, itu apa namanya, jarumnya masuk ke sana gitu kan. Iya. Kalau sebenarnya bisa-bisa saja atau bagaimana itu, Bang? Bisa, Iya. tapi kemungkinan untuk hilangnya juga besar. Oke. Di bibir, kemudian di telapak tangan itu bisa stay. Cuma memang prosedurnya sakit. Yang kedua, kemungkinan untuk hilangnya juga lebih besar. Iya. Telapak tangan, telapak kaki. Oke. Dan sakitnya luar biasa karena dia jarumnya harus benar-benar dalam. Dia tuh jatuhnya benar-benar merobek kalau itu, bukan hanya di permukaan karena dia harus dalam. Misalnya gini, saya ambil contoh, misalnya kalau normal jarumnya masuknya katakanlah gitu, misalnya 1 mili gitu ya. Iya. Nah kalau ini harus masuk kayak 3 mili. Oke. Jadi kayak harus lebih dalam supaya dia benar-benar stay di dalam. Tintanya. Iya. Dan ya itu kemarin, itulah fungsinya kenapa pentingnya konsultasi. Oke. Karena saya bukan, saya punya cara sendiri untuk maksudnya ini ada proses saya cari uang dari sini ya. Oke. Tapi saya punya cara sendiri gitu untuk saya cari uang gitu. Benar. Kayak itu orang-orang ini gitu ngobrol sama saya, oh mau bikin ini, oh ya bisa, ya, tapi resikonya seperti ini loh gitu. Saya pasti kasih tahu dulu. Ya sih. Lalu teman-teman, kalau saya boleh lihat di Instagram Bang Kadal juga ya kan. Dan tato-tato itu karakteristik banget. Tidak karakteristik, maksudnya saya bisa lihat, atau mungkin saya bisa lihat di luar, tapi saya tahu oh ini pasti tatonya Bang Kadal atau bukan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Ya itu signature sih. Lebih ke signature. Nah, itulah kenapa maksudnya untuk teman-teman yang di luar sana, kalau misalnya punya pemikiran yang idealis, stay dengan idealismemu, tapi smart. Oke, gitu. Ya itu sih pesan paling penting. Selama ini kan di dalam baju juga saya juga mengenal beberapa teman juga yang tato juga. Lalu bagaimana Bang Kadal melihat teman-teman ini, kemudian pasti kita menilai dong kalau ketemu mereka atau mungkin bertemu langsung. Ini ada beberapa hal yang pengen disampaikan mungkin atau gimana berkaitan dengan kita kan sesama profesi profesi, pasti ada 1-2 hal yang pengen sharing gitu ke mereka kayak gitu. Dan yang pasti bahwa kita pasti punya signature berbeda. Yes. Ya, dari Bang dan juga teman-teman di sini. Itu seperti apa tuh? Kalau untuk teman-teman yang nato di Labuan Bajo sih sebenarnya saya lebih pengen sharing itu sebenarnya lebih ke bagaimana cara kerja steril ya. Lebih ke sana. Lebih ke sana. Dan kalau misalnya kalau kita bicara karya, itu seni beda lagi. Iya. Kalau untuk karya tidak bisa yang kamu jelek nih. Enggak. Tapi kamu siapa gitu. Itu. Kamu siapa bisa ngejudge, sedangkan ini art gitu kan. Yep. Nah, kalau misalnya kita bilang, tapi kan Kadal udah punya artnya sendiri gitu. Iya, itu juga proses. Jujur saya dulu juga seperti mereka. Saya yang ngikutin gambar apa segala macam. Apakah salah? Tidak. Itu adalah proses pembelajaran. Oke. Sampai akhirnya kita menemukan karakter kita di mana. Saat kita sudah menemukan gaspol gitu. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang itu tadi saya tekankan lagi ya, kalau misalnya untuk teman-teman di sini yang sama-sama profesi, sebenarnya yang mau sekali saya
Iya, iya, kan itu berkaitan dengan kesehatan juga Iya. kan. Ya sih tato cukup apa? Cukup hal yang serius sih ya. Dan udah mau 9 tahun di Labuan Bajo Iya. ya kan. Tentu ada banyak hal yang ya berkesan juga dan apa ya, banyak teman-teman bekerja sambil berlibur katanya di sini kan. Lalu selama 8 tahun ini bentar lagi 9 tahun pasti dong ada banyak hal-hal yang apa yang buat kayak mana ini gitu, atau itu dari customer atau dari orang-orang sini lah seperti itu. Kalau hal yang berkesan ya itu sebenarnya dari setiap apa yang saya buat itu kan karena berdasarkan cerita atau pengalaman pribadi dari customer saya itu, makanya Oke. ya itu semua sih berkesan ya. Yap. Karena makanya gambar saya aneh-aneh semua ya tuh. Oke. Karena berdasarkan itu ilustrasi dari penggambaran cerita mereka yang saya buat. Nah, kalau misalnya hal yang paling ngeselin ya ada lah banyak. Ya. Atau ada yang gini, bawa gambar padahal gambar ini kan sudah ada hak ciptanya. Ya, Biasanya random kan. Ya, ambil dari internet disuruh gambar kayak gitu. Ada yang kayak gitu mungkin. ada sih banyak sih Iya. yang tapi di situ saya juga memberikan pengarahan bahwa Iya. di sini kita hanya terima custom, artinya yang bikin yang buat sendiri gitu. Dan banyak juga maksudnya customer yang akhirnya oh enggak, saya tetap mau yang kayak gini. Oh kalau mau yang kayak gini di sana saya mengarahkan. Siap. Di sana aja, kalau di sini kalau dengan saya hanya terima custom begitu. Jadi udah gitu. Jadi kan maksudnya dia tetap dapat, misalnya dia tetap mau sama saya ya saya bilang minta maaf nih, saya nggak bisa Oke. bagi-bagi rezeki lagi lah ke orang gitu. Kadang-kadang ada satu dua hal saya pikir itu, salah satunya tato kan sakit juga ya. Kalau kita itu bagaimana tuh biar diinfus mungkin atau dikasih obat apa, dikasih Shopee mungkin kan, ya kayak gitu biar tidak terasa sakitnya. Martil Ya, langsung pingsan. Bangun-bangun sudah ada tato. Ya tidak. Kalau misalnya untuk standar saya sih sebenarnya kalau misalnya sebelum NATO tuh banyak persyaratan ya. Oke. Makanya NATO sama saya tuh ribet. Mohon maaf nih. Iya. Ribet. Kenapa? Istirahat masih cukup minimal 8 jam. 24 jam sebelum NATO itu paling tidak 24 jam itu harus bersih dari yang namanya alkohol. Benar. Alkohol. Oke. Terus yang ketiga itu badan dalam kondisi sehat, tidak demam, tidak flu, pokoknya harus sehat dan segar. Jadi bukan serumit itu maksudnya kan tidak bisa belum apa selesai. ya? Masih ada lagi. Oke, lanjut. Makan dulu sebelum NATO, minum air putih yang banyak karena kulit ini butuh apa ya? Kelembapan. Oke, ya. Yang bagus supaya saya juga kerjanya juga enak, tinta juga gampang masuk. Oke. Saya dulu apa ya, waktu masih SMP kalau tidak salah, suka menggambar juga, dan teman-teman ada satu teman iseng disuruh gambar tato dari ballpoint kan. Disuruh gambar di lengannya ini kan. Dia bilang, "Bro, bisa sering-sering gambar," tapi dia terus menantang saya, bilang, "Bro, ayo tolong lo tato saya di sini." Tato apa nih? Tato naga saja yang ada, kebetulan dia ada spidol hitam, merah, oke nih. Terus saya langsung ngambil yang hitam, saya bulatin aja di situ. Wah, kok bulat saja nih bro? Pokoknya, bro, ntar pulang rumah, besok itu sudah meretas tuh. Jadi itu jadi besar tuh. Telur naga. Jadi telur naga tuh. Itu dia, bukannya maki sampai tendang gitu. Saya kan, nah itu besok hilang lagi kalau pakai ini, pakai spidol, point kayak gitu. Kita sudah apa nih? Sudah cukup lama sharingnya. Dan tujuannya saja sih, saya sudah kenal Bang Kadal. Kalau lihat di Facebook sudah lama. Bang Kadal tato siapa? Dan saya juga penasaran siapa sih nama aslinya kan, tidak mungkin. Tapi orang-orang sudah mengenal Bang Kadal ya, Kadal gitu. Nama asli saya Arif. Oke, Bang Arif. Dari itu
sudah lama juga sih saya kenal, tapi enak panggil Bang Kadal aja sih. Biar orang-orang juga pada tahu Bang Kadal. Dan yang terakhir ya, Bang. Ya. Mungkin sebenarnya banyak hal yang mau kita sharing di sini. Kalau Apa ya? lanjut part 2. Oke, ya sih. Kalau saya melihat Bang Kadal ini kan apa ya? Pendatang gitu di sini kan. Sudah lama. Pasti ada dong yang gini, apa teman-teman di sini melihat pasti ini pesaing baru kayak gitu kan dulunya. Walaupun waktu itu mungkin belum apa ya, belum ramai di Labuan Bajo untuk Suwarnato ya, 2014 lalu. Ruteng mungkin, tapi Labuan Bajo waktu itu mungkin belum ada, belum terlalu up. Mungkin apa dari Bang Kadal bukan pesan atau apa yang mau disampaikan lah kepada teman-teman di luar sana, mungkin umumnya berkaitan dengan talent atau bakat yang teman-teman punya, lalu bagaimana melihat Labuan Bajo ya kan, yang cukup memberikan banyak peluang sih sebenarnya, peluang para kita semua yang ada di sini, khususnya anak-anak muda sih sebenarnya ya. Untuk semua sih yang sedang berkarya di luar sana, di Labuan Bajo dan Flores, disiplin sama diri sendiri itu adalah modal utama. Konsistensi itu perjuangan. Yap. Konsisten itu setengah mati. Ya. Kamu mau karya kamu dikenal orang, kamu harus konsisten dan kamu harus disiplin. Kamu harus berani menempa diri kamu sendiri. Kamu harus berani kejam sama diri kamu sendiri. Dan jangan pernah menyerah. Mau orang bilang, kau punya karya jelek, kau punya ini. Tidak. Kalau kau punya karya jelek, konsisten sama kejelekan kamu. Kalau kamu ya berkembang aja, udah jangan dengerin kata orang. Toh juga yang bikin kamu kan, yang nikmatin juga kamu. Urusan orang nanti mau nikmatin itu urusan belakang. Yang penting konsisten. Gitu. Oke. Itu dia teman-teman. Dan mungkin terakhir ya, kenapa tato itu sangat, kalau menurut saya benar-benar menarik sih. Karena itu adalah salah satu seni yang bisa dibawa mati. Yes. Ya. Kalau yang lain seniman-seniman lukis di media apapun pasti mereka tinggalkan. Tapi kalau tato teman-teman, kalau Anda sudah ya berpulang, itu tetap di bawah. Tetap di bawah. Dan oke, teman-teman Labuan Bajo, mungkin itu saja yang ya sharing kita pada episode kali ini. Dan pastinya kita akan hadir di episode-episode yang lebih yang menarik, lebih seru di ya beberapa hari akan datang. See you, teman-teman.